Oke. Gimana Pak Oscar, kita bisa mulai? Pak Oscar, izin. Baik. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih. Udah siap ya sekarang? Baik, kita kalau ini saya akan mulai dengan rundown kita ya Pak ya. Baik. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul dan akan mendiskusikan tema perkembangan ekonomi, hukum, serta peran kurator dalam rangka diskusi mingguan yang diselenggarakan oleh IKAL Strategic Center. Izinkan saya Lili Wasitova menjadi moderator sementara karena Prof. Adri yang sejatinya akan membawa acara masih dalam perjalanan. Kita akan mulai dengan tidak berlama-lama tentunya dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bagi yang duduk bisa duduk dengan sikap sempurna dan menyanyikan. Bisa di-mute karena nanti kalau enggak suaranya enggak sama-sama. Oke, kita mulai dulu dengan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan Mbak Ima. Indonesia tanah air, tanah tumpahnya. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia tanah air, tanah tumpahnya. Di sanalah aku berdiri, jadi pemimpin. Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. bangsaku Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. selesai. Baik, terima kasih banyak Mbak Ima. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk topik diskusi kita pagi ini mengenai perkembangan ekonomi dan hukum serta peran kurator, hadir juga bersama kita di sini baik secara daring maupun luring, para pakar ekonomi, hukum, dan juga kurator yang sudah teruji kepiawaiannya. Kami akan memulai pertama-tama untuk mengundang Bapak Oscar Sagita, Sarjana Hukum, beliau sebagai Ketua Umum IKAPI, untuk memberikan pandangannya terkait topik kita pagi ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Oscar untuk bisa di-unmute dan the screen is yours, Pak. Silakan. Terima kasih
Ibu Lili sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat. Baik, jadi pagi ini saya selaku Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia diminta untuk memberikan insight berkaitan perkembangan ekonomi dan hukum serta peran kurator dan pengurus di Indonesia. Ini berkaitan dengan maraknya proses PKPU dan kepailitan yang ya mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin masih awam, bahkan mungkin masih menjadi sosok yang misterius dan mungkin menakutkan. Jadi beranjak dari cara pandang atau mungkin stigma seperti itu, kami dari profesi yang memang sangat berkaitan dengan PKPU dan kepailitan merasa perlu untuk memberikan pengetahuan ya, men-sharing pengetahuan dan pengalaman kami supaya masyarakat terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan hukum dapat lebih mengerti apa sih kepailitan dan PKPU itu. Nah, dalam forum yang sangat berbahagia ini, saya berterima kasih kepada IKAL ya yang sudah memberikan kami waktu dan mengundang kami untuk dapat memberikan insight kami, cara pandang kami terhadap kepailitan dan PKPU, terutama kepada Bapak Surya, sebagai Pak Sekjen, lalu Pak Adrianus Meliala yang sudah mengundang saya secara pribadi untuk dapat berbincang di forum ini. Terima kasih saya sampaikan. Di kesempatan ini izinkan saya juga menyapa beberapa rekan dari Ikatan Kurator. Ada beberapa waketum saya, Pak Bernard Nainggolan, Ibu Leni Nadriana, lalu Bapak Sekjen IKAPI, Pak Primaditya, lalu juga beberapa rekan-rekan lainnya, para kurator-kurator dan pengurus senior. Saya melihat di sini ada Ibu Risma, lalu ada Pak Hans dari Surabaya, lalu ada Pak siapa nih? Ibrahim Saputro. Ya, dan beberapa lain yang Ibu Risma Situmorang juga ada di sini ya. Jadi inilah saya kira pada kesempatan ini mungkin tepat kiranya kalau saya membuka dengan menyampaikan kira-kira stigma apa dan kenapa kurator ini mendapatkan stigma-stigma seperti itu. Lalu kemudian izinkan rekan-rekan kurator kami, nanti Pak Bernard dengan Ibu Leni Nadriana pada sesi berikutnya untuk lebih detail mengulik apa sih peran dan apa yang dilakukan oleh kurator di Indonesia kaitannya dengan ketahanan ekonomi dan hukum, baik pada masa krisis maupun pada masa kondisi ekonomi normal. Untuk itu izin saya sampaikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai profesi kurator dan pengurus. Bisa next slide. Baik. Kepailitan. Jadi saya mulai dengan kepailitan karena undang-undang ini bunyinya undang-undang kepailitan dan PKPU. Jadi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi intinya adalah sita umum. Arti sita umum sendiri berarti semua harta kekayaan debitur berada dalam genggaman kurator. Ya. Dan apakah ini akan menjadi baik atau buruk? Ya, kita akan lihat di dalam apa yang akan disampaikan berikut-berikutnya. Nah, di dalam hukum Indonesia ada yang unik, yaitu untuk seseorang dapat dinyatakan dalam kondisi atau keadaan pailit,
diperlukan persyaratan yang menurut pandangan umum cukup sederhana, yaitu memiliki 2 orang kreditur minimum yang salah satu sudah jatuh tempo dan layak ditagih. Ya. Jadi nggak perlu seseorang itu harus sudah secara nyata-nyata miskin atau secara nyata-nyata tidak punya kemampuan untuk membayar baru dinyatakan pahit, enggak. Tapi cukup dengan 2 kreditur dan salah satunya jatuh tempo. Cukup simpel, menurut saya juga secara umum bisa dikatakan sangat simpel. Tapi ini adalah hukum yang hari ini berlaku. Ya. Begitu juga dengan next slide. Begitu juga dengan PKPU. Ya. Kalau tadi di dalam kepailitan itu pada prinsipnya adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitur dan debitur tidak bisa melakukan hak bebas terhadap harta kekayaannya, di dalam PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, itu yang terjadi adalah keadaan di mana proses penawaran perdamaian kepada seluruh kreditur, di mana kewenangan debitur atas harta kekayaannya berada di bawah pengawasan pengurus dan pengurusan dan kewenangannya dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Jadi tidak 100% di bawah kurator seperti pada kepailitan, tetapi bisa dikatakan pengurus yang diangkat oleh pengadilan itu sharing kewenangan dengan si debitur PKPU. Dan tujuan dari PKPU sendiri bukan untuk menyelesaikan dengan cara pemberesan aset, tetapi dilakukan dengan cara proses penawaran perdamaian. Ini perbedaan mutlak antara pengurus dan antara PKPU dan kepailitan. Jadi ini yang sangat-sangat signifikan perbedaannya. Tetapi dari segi persyaratan untuk PKPU dan kepailitan sendiri relatif sama, yaitu diperlukan hanya 2 kreditur yang salah satu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan syarat yang seperti itu, langsung dapat dipilotkan. Nah, karena syarat yang demikian mudah, dan karena kewenangan yang demikian besar, serta adanya anggapan bahwa dengan kewenangan sebesar itu, kurator atau pengurus dapat melakukan seenak-enaknya dan hasilnya serta-merta atau first priority adalah untuk membayar fee pengurus, maka pengurus dan kurator di Indonesia ini stigmanya bisa dibilang menjadi kurang positif. Saya bisa memaklumi itu. Ya. Tetapi to be fair, hal itu bisa dikatakan tidak benar. Karena stigma tersebut seakan-akan mengatakan bahwa kurator dan pengurus adalah pihak yang justru tidak memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan perekonomian. Terutama ketika pandemi COVID kemarin, di puncak-puncaknya pada tahun 2020 dan 2021, kita melihat angka permohonan pilot dan PKPU itu meroket. Bahkan bisa dibilang sampai 2 kali lebih di Jakarta Pusat. Ya. Di situ kita melihat orang lalu menjudge bahwa PKPU dan kepailitan adalah musuh bersama, harus dihindari, harus ditolak, gitu ya. Apakah benar ini terjadi? Apakah benar memang seperti itu keadaannya? Nah, ini saya sampaikan secara brief, itu tidak benar.
ada yang meminta kepailitan dan PKPU di-freeze aja, di moratorium tidak diberikan. Saya katakan itu tidak benar. Saya sudah berbincang dengan beberapa stakeholder di pemerintahan maupun di perbankan, dan rata-rata mereka bisa memahami bahwa memang kepailitan dan PKPU ini amat sangat diperlukan bagi perekonomian di setiap masa, ya. Terutama ketika sebuah negara mengalami krisis. Nanti rekan-rekan saya akan menjelaskan kenapa. Tetapi saya bisa sampaikan sekali lagi, justru PKPU dan kepailitan adalah katalisator atau pelumas bagi mulusnya perbaikan ekonomi ketika krisis sedang melanda di suatu negara. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya minta kepada rekan Bernard dan rekan Leni Nadriana untuk bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang akan menjadi pokok bahasan kita, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih baik dan benar, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan hukum bagi Indonesia. Terima kasih. Saya sampaikan, silakan dilanjutkan. Baik, Dipersilakan. Bu Lili. Siap. Bisa lanjut ya, Bu Lili ya. Lanjut Pak Bernard. Baik, Silakan. Bu Lili. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Oscar, tapi saya juga mau memperdalam sedikit lagi tentang melalui pertanyaan seperti ini. Seandainya undang-undang kepailitan atau PKPU itu tidak ada, kira-kira seperti apa yang terjadi dalam bisnis kita? Itu pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab. Seandainya ini, katakanlah istilah Pak Oscar tadi, dilakukan moratorium, perangkat apa yang akan kita pakai dalam rangka menyelesaikan persoalan ekonomi perusahaan-perusahaan itu terlilit hutang. Konteksnya itu tentu lahir dari berbagai persoalan yang ada. Yang pertama itu ketika krisis moneter terjadi, maka banyak sekali hutang piutang para pengusaha kita. Usaha kita kolaps dan tidak tahu mau melakukan apa. Maka inisiatif yang dilakukan adalah mengaktifkan sebuah peranata hukum yang kita sebut dengan PKPU dan kepailitan. Jadi konteksnya itu ketika keadaan kita sudah semrawut seperti itu, orang-orang merasa bersentuhan dengan hukum itu sudah menjadi masalah, gugat-menggugat itu adalah masalah besar bagi pengusaha kita. Kemudian sekarang ini muncul bahwa hukum kepailitan itu dianggap sebagai alat untuk mempailitkan, jadi mengganggu para pengusaha kita. Nanti kita akan lihat apakah benar kepailitan itu sebagai sarana untuk mengganggu atau bukan justru membantu para pengusaha kita untuk keluar dari persoalan yang ada. Tentu persoalan akarnya itu bukan di persoalan hukum kepailitan, tapi mungkin malah persoalan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan usaha sekarang. Ya. Banyak faktor yang terjadi di sekeliling usaha kita sekarang ini. Tentu banyak sekali orang pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tentang itu. Ya, termasuk mungkin kurator, mungkin juga pengacara, mungkin juga pengusaha sendiri memanfaatkan fasilitas ini. Sehingga orang berpendapat ini menjadi masalah ini hukum kepailitan itu bagi kita. Pada awalnya kita melihat bahwa sebenarnya fungsi hukum kepailitan ini biasa-biasa saja, penyelesaian hutang piutang biasa. Kenapa dia harus ada? Karena biasanya para pengusaha kita itu dia berhutang bukan ke satu orang, mungkin beberapa orang, mungkin puluhan orang. Dia tentu kesulitan untuk menyelesaikan
secara keseluruhan. Ya. Yang satu datang pagi-pagi, yang satu lagi datang sore-sore, yang satu lagi datang marah-marah, yang satu lagi datang nongkrong dari pagi sampai sore. Itu tentu memusingkan para pengusaha kita. Tentu banyak sekali tagihan-tagihan yang harus diselesaikan. Oleh karenanya muncul pemahaman bagaimana kalau semua para berpiutang ini kita kumpulkan dan berbicara secara keseluruhan. Ya, jadi latar belakang dari forum itu adalah ketika para penagih-penagih itu datang secara bersamaan atau secara kebetulan ngumpul di satu tempat yang disebut dengan tempat debitur itu. Tentu akan memusingkan seorang pengusaha ketika yang satu diselesaikan, yang satu lagi belum. Tentu forum itu adalah penyelesaian hutang piutang. Kenapa bisa demikian? Karena memang hukum kita sampai sekarang masih menganut apa yang disebut dengan jaminan terhadap seluruh harta kekayaan. Jadi ada pasal yang disebutkan pasal 113132 bahwa ketika kita berhutang kepada orang lain, maka seluruh harta kita itu akan menjadi jaminan dari hutang piutang kita. Itu hukum kita menganut seperti itu. Ya. Jadi bagaimana mekanisme itu ditempuh? Kalau seandainya seluruh hutang kita menjadi jaminan dari hutang piutang kita. Tadi saya katakan bahwa itu dilakukan atau terjadi pada beberapa orang yang menagih hutang itu. Maka itu pada awalnya memang hanya sekedar menyelesaikan secara kolektif. Maka kemudian berkembang sebagai alat untuk menyelesaikan krisis, ya, yang kedua itu. Jadi kita ingat tahun 98 bahwa undang-undang kepailitan itu menjadi undang-undang yang dipakai untuk mengatasi krisis, begitu. Jadi sehingga muncul undang-undang ini berdasarkan undang-undang darurat ketika itu. Jadi fungsi ketika itu dalam konteksnya adalah menyelesaikan krisis ini seperti apa, ya. Bahkan Bank Dunia juga ikut dalam proses ini, ya. Dan kemudian ke depan seperti apa sebenarnya yang kita harapkan undang-undang kepailitan itu. Dia akan menjadi sarana untuk menyelesaikan dan mendukung kegiatan-kegiatan bisnis kita, ya, bisnis kita. Jadi kita melihat bahwa perlunya undang-undang kepailitan itu dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami oleh para pelaku ekonomi kita sekarang, ya. Baik pelaku UMKM maupun yang bukan UMKM misalnya. Jadi kita mau melihat dan membuktikan bahwa ini adalah fasilitas normatif bagi para pengusaha kita. Ya. Siapapun ada kemungkinan untuk terlilit dengan persoalan hutang oleh karena keadaan ekonomi kita sekarang ini. Jadi kita harus melihat itu sebagai fasilitas normatif yang akan kita pergunakan dengan baik. Sebagai informasi, mungkin banyak di antara kita yang belum memahami bahwa rejim kepailitan itu terbagi dua sebenarnya. Rejim PKPU dan rejim kepailitan. Rejim PKPU ini adalah didasarkan kepada roh restrukturisasi, ya, restrukturisasi. Jadi tidak dalam rangka mematikan, tapi diharapkan dia akan bisa membangkitkan kembali. Oleh karena kita sudah dalam keadaan sulit, maka roh dari PKPU itu adalah membantu kita untuk melakukan restrukturisasi. Maka kita bisa melakukan restrukturisasi orang per orang, bisa. Ya, ke bank kita datang, karena kita dapat kredit dari bank, kita datang ke sana untuk meminta restrak. Oke. Tapi yang lain seperti apa? Ya. Tentu kalau saya berjanji dengan bank, dengan cash flow yang saya tawarkan seperti apa, tentu akan mengabaikan yang lain, gitu ya. Bagaimana kalau kita bersama-sama untuk membicarakan ini supaya semua kepentingan dari para kreditur itu terlindungi, gitu ya. Maka diharapkan sebenarnya PKPU itu adalah merupakan forum restrukturisasi bersama-sama, kolektif. Jadi tidak ada orang atau kreditur yang diabaikan dengan itu. Karena kita melihat bahwa PKPU ini dan kepailitan itu menjadi fasilitas normatif yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha kita. Kecuali pengusaha-pengusaha yang tidak beretikat baik, gitu ya. Kalau dia masih berusaha untuk menyelesaikan hutang piutangnya dengan baik ini, maka dia akan memakai forum PKPU ini dengan baik, sehingga orang bisa melakukan pembicaraan secara transparan,
terbuka dalam rapat kreditur. Jadi semua dibuka bahwa inilah kemampuan saya. Jadi tidak ada dusta di situ. Tidak ada dusta di situ. Semua harus terbuka bahwa keadaan saya seperti ini. Seandainya dia tidak mampu lagi sebenarnya membuat sebuah rencana perusahaan ke depan, memang dia sudah layak untuk pilot, ya apa boleh buat, begitu ya. Tapi kita semua menguji secara terbuka apakah seseorang yang disebut dalam PKPU ini layak untuk melanjutkan usahanya, masih bisa going concern kah atau tidak. Itu kita uji bersama-sama di situ. Jadi sangat terbuka. Jadi tidak ada satu orang kreditur pun yang merasa dikhianati atau apa. Dan debitur pun harus terbuka untuk menjelaskan rencana kerjanya. Apakah dia akan meminta grace period, apakah dia akan meminta haircut, apakah dia meminta fasilitas lain dari para kreditur secara terbuka, ya silakan. Sepanjang itu layak, kita akan menilai proposal itu. Jadi artinya tidak akan ada sesuatu yang ditutupi oleh debitur terhadap kreditur. Jadi sehingga forum ini adalah forum yang pantas untuk kita manfaatkan. Pertanyaan saya tadi yang pertama, kalau ini tidak ada, bagaimana kira-kira seorang pengusaha menyelesaikan persoalannya ketika banyak sekali piutang-piutang yang sedang jatuh tempo sekarang ini? Tentu tidak bisa dijawab, ya, karena forum PKPU itu mempunyai fasilitas yang banyak. Termasuk di dalamnya adalah forum yang transparan, tapi juga adalah forum verifikasi. Ya, ini yang sangat penting. Ya, jadi tidak akan ada angka-angka yang siluman di situ. Ya, karena ada verifikasi secara terbuka. Jadi kita tahu bahwa praktek usaha kita seringkali ada buku yang tidak jelas, tagihan yang tidak jelas, apa latar belakang tagihan dan sebagainya. Itu dilakukan dalam forum verifikasi. Jadi forum verifikasi itu adalah forum yang harus dimanfaatkan untuk melihat sebagaimana keadaan yang sebenarnya dari seorang debitur itu. Bagi seorang pengusaha, saya kira ini layak untuk dipakai, sebab dengan inilah dia akan mendapatkan fasilitas, yaitu fasilitas grace period tadi, pengurangan bunga, pengurangan denda, atau cara pembayaran yang lebih ringan kepada para kreditur secara terbuka. Tentu setelah perjanjian itu dihomologasi, disahkan oleh pengadilan, maka itu akan berjalan dengan baik. Dia memulai bisnisnya dengan ringan, gitu, tidak lagi dengan berat. Jadi ada semacam fresh start di situ. Jadi kita selalu mengusulkan kepada pengusaha, kalau Anda tidak mampu lagi membayar, sudah kesulitan untuk membayar, ya sudah, kita terbuka di pengadilan mengatakan kita keadaannya seperti ini. Itu satu-satunya cara yang terbuka, yang tidak melukai hati para mitra kita, ya, jaringan kita, karena dilakukan secara terbuka. Sebab dia harus menjelaskan kenapa dia sampai kesulitan untuk melakukan pembayaran. Dalam rapat kreditur pertama selalu dimintakan, kenapa Anda sampai kepada keadaan seperti ini? Ya, kenapa Anda kok bisa sampai kepada kesulitan untuk membayar? Dia harus bisa menjelaskan. Orang-orang pengusaha-pengusaha yang beritikat tidak baik memang akan kelihatan di sini. Uang dilarikan kemana, uang dibawa kemana, gitu. Itu akan kelihatan. Maka orang-orang yang teriak sebenarnya itu, saya dipilotkan, itu adalah orang yang biasanya bukunya atau cash flow-nya yang tidak beres. Sebenarnya itu yang menjadi pengalaman kita. Oleh karenanya bagi pengusaha yang beritikat baik, ini pantas untuk dimanfaatkan. Karena inilah cara yang paling baik untuk para pengusaha kita. Pengalaman kita juga memberikan informasi kepada para pengusaha kita adalah bahwa ini adalah solusi terbaik bagi para perusahaan-perusahaan besar untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kebijakan perusahaan ke depan. Kita melihat bahwa banyak perusahaan yang TBK seperti itu memang tidak ada pilihan, ya. Inilah sarananya. Nanti Saudara Jandri akan menjelaskan bagaimana sebenarnya bahwa Garuda itu mengambil cara yang tepat melalui restrukturisasi, inilah dia bisa hidup kembali. Ya, demikian juga misalnya PT perusahaan-perusahaan negara BUMN karya, hanya dengan cara inilah mereka dia bisa hidup kembali. Selain itu, saya kira tidak ada cara untuk itu, ya, tidak ada cara untuk melakukan itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, rekomendasi saya adalah agar para stakeholder dalam penyelesaian hutang piutang ini memanfaatkan fasilitas ini, ya, memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, sehingga proposal perdamaian itu dapat diuji dengan baik, sehingga akan berjalan dengan baik setelah melalui homologasi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti Ibu Leni akan melanjutkan lagi. Terima kasih Bu Lili. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Bernhard. Mungkin kita persilakan Bu Reni untuk waktunya agak sedikit dikompres. Kita masih ada 2 pembicara yang lainnya yang akan melengkapi topik kita pagi ini. Silakan Ibu, Bu Leni. Baik, terima kasih Bu Lili. Yang terhormat para peserta webinar pada pagi hari ini, izinkan nih saya untuk menyampaikan beberapa beberapa masukan yang akan saya sampaikan agar tercipta diskusi kita yang agak mengerucut sedikit, karena apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum kami, Pak Oscar Sagita, dan Pak Wakil Ketua Umum, Pak Dr. Bernhard Nainggolan, sebetulnya sudah intisarinya, sudah mencakup semuanya. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pencerahan sedikit kepada para peserta webinar pada pagi hari ini, terutama dari Kadin dan dari alumni Lemhanas, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Bernhard tadi sangat benar Bapak Ibu, di mana selama ini masyarakat umum itu selalu beranggapan, terutama dunia usaha, selalu beranggapan bahwa kepailitan terutama adalah satu bom nuklir yang membunuh dunia usaha. Bahkan sebelumnya ada dalam beberapa tahun yang lalu itu beberapa pakar hukum justru menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat sebetulnya dalam artian mengerikan, sangat kritis yang disampaikan, bahwa kepailitan dan PKPU adalah membom dunia usaha. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu juga itu indeks tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu salah satu yang mencekalnya adalah adanya kepailitan dan PKPU dalam perekonomian. Padahal seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bernhard, ada satu space dalam PKPU dan kepailitan itu, kalau kita mengenalnya, kalau orang hukum itu namanya perdamaian Bapak Ibu. Mungkin masih sangat perdamaian yang memang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana dalam perdamaian ini sebetulnya disitulah real restrukturisasi ada. Yang mana tadi Pak Bernhard sampaikan, nggak ada lagi, kita udah nggak bisa pakai topeng apapun lagi ketika kita berada di perdamaian itu. Baik itu debitor pailit, si berhutang, ataupun kreditor pailit yang mempunyai tagihan. Dalam perdamaian dalam PKPU, juga dalam kepailitan, Bapak Ibu, itu semua bisa diajukan, semua bisa disampaikan dengan tanpa ada dusta tadi, dengan gamblang, mulai dari perpanjangan jangka waktu yang sudah mentok ketika dalam skema kredit itu bisa diperpanjang, kemudian bisa ada namanya penurunan suku bunga, kemudian bahkan pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan bunga, kemudian bisa lagi juga penambahan fasilitas kredit pembiayaan dilanjutkan. Itu sangat-sangat menguntungkan sebetulnya
Bahkan ketika saya masih ingat, ketika saya eh, awal-awal daripada undang-undang kepailitan dibuka kembali dengan Perpu waktu itu. Dibuka ranah kepailitan dibuka kembali dengan Perpu di tahun 99, itu kondisi PKPU dan kepailitan hampir semua pengusaha mendapatkan haircut atau potongan utang, pengurangan utang. Itu kan merupakan satu hal yang menarik sebetulnya Bapak Ibu. Mungkin kalau berbicara kepailitan dalam sisi positif sangat-sangat banyak dengan itu tadi restrukturisasi melalui space perdamaian yang jelas-jelas secara normatif ada di Undang-Undang Kepailitan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga mematikan dunia usaha akibat PKPU dan kepailitan itu adalah salah besar kalau pendapat saya. Kedua Bapak Ibu, ada rumor mengenai profesi kami, kurator dan pengurus. Rumornya sangat-sangat kejam. Bisa dikatakan sangat kejam Bapak Ibu. Sangat kejam. Sangat kejam mengingat semua stakeholder dalam pelaku bisnis di Indonesia terutama itu menganggap bahwa kurator itu monster yang akan datang mencaplok, menggeser lah apa yang menjadi apa yang sudah ada dalam satu perusahaan. Padahal Bapak Ibu bisa kami pastikan bahwa sesungguhnya pekerjaan kurator dan pengurus itu dibatasi oleh undang-undang kepailitan dan PKPU. Kami punya garis besar yang harus selalu kami ikuti dengan adanya di undang-undang kepailitan dan PKPU. Kemudian kurator dan pengurus juga Bapak Ibu itu punya tanggung jawab dalam kode etik kami. Juga jangan takut Bapak Ibu, kami juga dibebani dengan pidana. Semua apa yang dilakukan kurator itu sangat berat karena kami ketika berprofesi sebagai kurator dan pengurus itu bertanggung jawab atas diri pribadi, bukan terhadap yang lain-lain, tapi terhadap diri pribadi. Semua hal yang menyangkut dengan kegiatan kepengurusan dan perwalian pengampuan yang kami lakukan terhadap debitor pailit, semua dipertanggungjawabkan secara pribadi. Tentu tingkat pertanggungjawabannya sangat tinggi dan jelas Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai PKPU dan kepailitan dalam dunia usaha dan perekonomian. Jadi intinya seperti yang sudah direkomendasikan oleh Pak Dr. Bernard tadi, bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu menjadi ketakutan dengan kondisi PKPU dan kepailitan dalam dunia usaha. Karena PKPU dan kepailitan justru bisa menjadi space yang sangat baik, menjadi space yang sangat menguntungkan, bahkan bisa meningkatkan perekonomian, menghidupkan perekonomian. Dari satu usaha yang tadinya tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi baik. Ini teman-teman saya di IKP, rekan-rekan saya sudah melakukannya semua. Baik, terima kasih Bu Lili. Waktunya juga ini. Baik, terima kasih banyak Bu Leni. Kita akan mendengarkan dari sudut pandang lain. Nanti mungkin Ibu standby untuk diskusi Bu ya.
kita akan Siap. hidupkan nanti di Siap. sesi Terima- diskusi. Siap. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak Terima Ibu Leni kasih. Terima untuk kasih. Terima masukannya. kasih Ibu Dita udah hadir. Ya, baik. Kita akan mendengarkan sekarang ini dari terhadap topik kita, perkembangan ekonomi dan hukum serta peran kurator dari aspek kuratornya sendiri, pelakunya. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Lasda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto. Beliau juga sebagai Sekjen IKAL Strategic Center. Namun dalam kapasitas sebagai kurator, beliau akan memberikan masukannya, pandangannya. Untuk tidak berlama-lama, kami persilahkan Pak Surya, Pak Sekjen. Baik, terima kasih Ibu narasumber, Bu Lili Waskapa atas waktunya. Bu Lili sebagai moderator, yang terhormat Ketua IKAL Strategic Center, Prof. Gumilar, para narasumber yang sudah hadir, Bapak Oscar Sagita Esa, Ketua Ikatan Kurator Indonesia, yang tadi sudah memberikan paparannya yang sangat komplit, bagus tentang apa itu kepailitan dan PKPU, juga didukung oleh Pak Bernard Nainggolan dan Ibu Leni Nadriana, serta yang terhormat juga narasumber ketiga, Ibu Dita Nurul Aini dari Kadin, dan peserta diskusi publik yang berbahagia. Jadi narasumber satu sudah menerangkan panjang lebar tentang kepailitan dan PKPU. Nah, kini giliran saya sebagai calon kurator muda, dan ada ketumnya di sini, ada para senior sini, jadi saya sebagai kurator muda mohon izin ikut berpartisipasi. Saya akan memberikan topik tentang fenomena hukum terkini terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Presentasi saya kali ini berkaitan dengan aturan upaya hukum, khususnya kasasi, yang diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau umum kita sebut sebagai PKPU. Masih segar dalam ingatan kita bahwa ada berita pemberlakuan moratorium atau penundaan sementara terhadap Undang-Undang 37 2004 tersebut, yang menimbulkan banyak pandangan yang sifatnya pro dan kontra, baik dari kalangan pengusaha, praktisi hukum, pemerintah, politisi, akademisi, hingga asosiasi. Nah, perlu Pak Ketum ketahui, kami di IKAL Strategic Center ini juga banyak para ahli, akademisi khususnya, profesor, doktor, banyak juga tentara, jenderal. Nah, ini kami sering berdiskusi ya. Masalah kepailitan PKPU ini masih pro kontra juga. Alhamdulillah, pagi ini semoga dengan penjelasan dari Pak Ketum beserta tim, kami ini akan mendapatkan pencerahan. Jadi kita coba gabungkan. Kalau beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang ekonomi, ya narasumbernya Pak Paul Stopo dan Pak Ketum juga hadir memberikan tanggapannya dari sisi kepailitan dan PKPU. Dan hari ini beliau langsung menyampaikan topiknya, ya, yang menjawab terhadap tantangan ekonomi masa kini. Slide kedua, bahwa pada dasarnya setiap putusan PKPU itu tidak dapat diajukan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, ini dengan tegas dijelaskan di pasal 235 ayat 1, junto pasal 293 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Di pasal 235 ayat 1 itu ditegaskan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Nah, kemudian di pasal 226 ayat 1 ya, menyatakan bahwa pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban membayar utang sementara dalam berita Negara Republik Indonesia dalam paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Sedangkan pasal 29 ayat 1 tadi menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam bab 3 tidak terbuka upaya hukum kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ya, ini pernyataan juga mungkin agak sumir dan tidak jelas. Nah, kemudian dalam perkembangannya di slide ketiga bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam putusan nomor 23
PUU 19 Romawi 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 yang sudah saya sampaikan tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dipublikannya upaya hukum kasasi terhadap putusan penurunan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah mahkamah yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, yang menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang 37 tahun 2004, terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Gugatan ini, seingat saya, disampaikan oleh PT Sarana Yomen Sembada dan diputuskan oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2021. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan keempat saat itu adalah terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor. Hal demikian ini tidak tertutup kemungkinan adanya sengketa kepentingan para pihak yang bernuansa kontensiosa atau gugatan perdata dan bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah yang dapat berpotensi menjadi keperbiaan atau setidaknya berapa kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim. Di sini Mahkamah berpendapat bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ini ditolak oleh kreditor dan sehingga diperlukan adanya upaya hukum. Slide nomor 5. Berkaitan dengan upaya hukum akuo, Mahkamah mempertimbangkan esensi permohonan PKPU ini adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam melakukan usaha dan juga terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara. Ya, jadi kita sudah diawali oleh Pak Ketum yang membahas situasi negara kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, ya, termasuk perekonomian dunia. Nah, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, dan terbuka efektif, ini diperlukan adanya perangkat hukum yang mendukung. Terkait dengan upaya hukum tersebut, cukup dibuka satu kesempatan atau satu tingkat, dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi, tanpa dibuka hak pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa norma pasal 235 ayat 1 tadi yang menyatakan terhadap putusan penundaan kewajiban membayar utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk yang pasal 293 ayat 1 tadi. Nah, jadi dengan demikian dianggap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Kita lihat dari kedua pasal tersebut, walaupun sama, yakni adanya pembatasan bagi pihak debitor untuk mengajukan upaya hukum, namun secara substansi kedua pasal tersebut memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda satu sama lainnya. Nah, terhadap norma di pasal 295 ayat 1 yang menyatakan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena hal ini berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali. Dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali akuo, tidak dibenarkan dengan alasan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung. Dan demi kepastian hukum dalam keberlangsungan dunia usaha. Jadi dalam hal ini majelis hakim hanya mengabulkan sebagian dan menolak untuk membatalkan dan atau mengoreksi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 ini.
Bapak Ibu sekalian, sifat perkara kepalitan dan PKPU ini sebenarnya identik dengan perkara yang berdimensi cepat atau speedy trial. Hingga dengan demikian, dalil pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas di pasal 295 ayat 1 adalah tidak beralasan menurut hukum. Di slide ke-8, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap putusan PKPU dan peninjauan kembali berdasarkan kedua pasal tersebut, ya pasal 235 ayat 1 dan 293 ayat 1 dapat diajukan kasasi bersyarat. Yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi adalah debitor atas permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor. Dasar debitor mengajukan upaya hukum kasasi dikarenakan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Saya sebagai praktisi hukum sepakat dengan pengujian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 yang memperbolehkan adanya upaya hukum kasasi oleh debitor atas putusan PKPU, di mana hal ini memberikan kesetaraan dan jaminan hukum yang sama bagi debitor di dalam suatu proses peradilan. Jadi pasca putusan MK yang merevisi isi pasal 235 ayat 1 dan 293 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU ini, setidak-tidaknya akan mengurangi jumlah permohonan PKPU oleh kreditor pada pengadilan niaga dengan alasan dan pertimbangan yang sifatnya subjektif. Terakhir, ada perkembangan baru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana MA telah menggunakan SEMA, ya, Surat Edaran nomor 1 tahun 2022, tertanggal 15 Desember 2022, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Nah, penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung ini salah satunya adalah bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar. Ada pidana, perdata, agama, militer, tun, dan juga termasuk kesekretariatan. Nah, rumusan ini itu diberlakukan sebagai pedoman dalam setiap penanganan perkara dan juga termasuk kesekretariatan di Mahkamah Agung, termasuk juga di pengadilan tingkat banding dan juga pengadilan tingkat pertama. Nah, permohonan PKPU ya dalam rumusan kamar perdata khusus mengenai kepalitan dan penundaan kewajiban bayar hutang itu diputuskan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaian ditolak oleh kreditor ini dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun putusan PKPU sementara atau PKPU tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Saya kira demikian paparan saya untuk melengkapi paparan dari Ketum maupun para senior dari IKP tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Surya atas paparannya untuk meniliki perkembangan ekonomi dan hukum serta peran kurator dari aspek hukum. Yang bisa mungkin kalau saya rangkum, kira-kira dari aspek hukum yang terkait langsung adalah mengenai hal tidak dapat diajukannya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU dan kepalitan. Namun ada kabar baiknya, sedangkan untuk kesetaraan antara debitur-kreditur dibutuhkan adanya peluang kasasi, gitu ya Pak ya? Iya. Baik, lalu dan ada perkembangan baru melalui surat edaran Mahkamah Agung di akhir tahun lalu bahwa ada dibentuk upaya dengan melalui kamar-kamar untuk aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya Pak ya, gitu kurang lebih. Saya rasa itu ditiliki dari aspek hukumnya. Lalu tadi saya belum membacakan kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Pak Oscar dan tim, Pak Bernard dan Bu Leni, mengenai aspek kepalitan PKPU. Isu yang ada adanya stigma bahwa
bahwa PKPU dan kepailitan bukan bagian dari solusi aspek ekonomi satu negara, terutama pada saat menghadapi krisis. Dan di sini adanya gap antara sisi ekonomi dan sisi hukum. Kita akan mendengarkan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Dita Nurul Aini, yang akan menyampaikan secara praktek selaku bagian dari Badan Analisis Informasi dan Kebijakan atau BAIK Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, di mana baik di Kadin ini saat ini banyak sekali dituntut untuk memberikan masukan-masukan pragmatis kepada pemerintah dalam rangka dari sisi pelaku-pelaku usaha, tapi tetap harus komplementer. Kalau saya sebagai orang Kadin boleh menyampaikan, jadi memang tuntutan ini dilihat juga dari sisi pelaku usaha. Ibu Dita sendiri berlatar belakang ekonomi dan juga sudah banyak berkiprah dan membantu pemerintah dalam pengembangan aspek-aspek ekonomi di daerah-daerah juga. Baik, saya ingin panggilkan Ibu Dita, apakah sudah online? Selamat siang Ibu Lili. Baik, silakan Ibu Dita, 20 menit ke depan, the screen is yours. Yes, thank you Bu Lili. Selamat siang semuanya. Mohon maaf, ini agak sedikit ada gangguan karena saya memang sedang ada di ruangan yang kurang proper ya untuk pagi hari ini. Langsung saja mungkin ya Bu Lili, saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan ekonomi dan peran kurator di Indonesia ini seperti apa. Next slide. Slide selanjutnya mungkin. Nah, untuk ekonomi itu kita mulai dari, yang jelas mulai dari perekonomian dunia terlebih dahulu. Jadi perekonomian itu bentuknya dia sistemik, sehingga ketika ada gangguan di global itu akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Namun untuk saat ini kita tidak perlu khawatir, karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih berjalan positif. Nanti akan saya detailkan positifnya seperti apa. Untuk dunia bisnis tersendiri, karena saya dari Kadin, jadi untuk dunia bisnis sendiri, itu pasti akan bergantung pada kondisi hukum, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi kami juga perlu yang adanya kepastian hukum, kemudian kondisi sosial seperti apa, itu pasti akan berpengaruh pada dunia bisnis. Kemudian untuk saat ini, karena di Indonesia itu menjelang tahun politik ya Bapak Ibu sekalian, jadi tahun 2024 nanti kita akan pemilu. Nah, pemilu itu pasti akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi, sosial, dan hukum di Indonesia. Sehingga menjelang tahun politik ini kita harus memastikan adanya stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan juga kepastian payung hukum. Seperti itu, makanya kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian sekarang ada RUU Kesehatan, seperti itu kan. Kenapa? Karena kepastian hukum itu sangat berperan dalam tahun-tahun politik seperti ini. Kemudian karena tema kita hari ini dan para peserta hari ini adalah kurator, sehingga saya menghubungkan antara ekonomi dengan kurator. Kurator merupakan salah satu pelaku penting dalam menjaga dunia usaha melalui jalur hukum yang nantinya akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi, baik itu masing-masing perusahaan maupun dalam ranah makro. Next slide. Langsung ke slide 5 mungkin. Ya. Nah, ini untuk gambaran dari kondisi ekonomi global saat ini. Memang saat ini kondisi ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena yang pertama adanya konflik geopolitik ya Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham terkait konflik geopolitik yang terjadi di Ukraina dan Rusia, itu akan berdampak pada supply chain global sehingga arus keluar masuk barang itu sangat susah sekarang di global. Kemudian yang selanjutnya
adanya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Slide sebelumnya, mohon maaf, slide sebelumnya, ya. Itu ada ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Jadi di dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian, itu perekonomian itu sedang tidak stabil. Ada beberapa negara yang memang ekonominya kuat seperti kita, Indonesia, seperti India, China, itu memang ekonominya kuat. Tapi ada beberapa negara-negara maju itu yang justru ekonominya itu lemah seperti US, Europe, itu mereka ekonominya sedang lemah-lemahnya sekarang. Nah, itu yang harus kita hindari agar Indonesia tetap kuat seperti itu. Itu untuk dari sisi ekonomi. Nah, kemudian dampak dari ketidakpastian global itu juga penurunan permintaan global. Oleh karena itu, harga komoditas-komoditas di pasar global itu saat ini sedang naik-naiknya. Jadi, dunia ekonomi global itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau proyeksi ekonomi untuk tahun ini dari World Bank itu proyeksinya di dunia ini perekonomian itu hanya tumbuh 2,9%. Sedangkan kalau IMF itu sekitar 2,7%. Untuk inflasinya itu tinggi ya Bapak Ibu. Jadi 6,7% atau 6,5%. Maaf. Slide selanjutnya. Setelah kita berbicara ekonomi global, kita masuk ke dalam ekonomi nasional. Bagaimana nanti kurator itu bekerja dengan melihat kondisi ekonomi nasional kita. Kalau untuk ekonomi nasional, itu untuk saat ini memang sedang kuat-kuatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Indonesia itu termasuk di salah satu negara yang perekonomiannya itu kuat terhadap hantaman krisis global. Jadi kita untuk probabilitas atau kemungkinan kita terkena krisis untuk tahun ini itu hanya sekitar 1-2%. Jadi itu sangat kecil sekali untuk kita terkena krisis. Kenapa? Karena perekonomian kita itu didorong oleh sisi konsumsi. Jadi 56% perekonomian kita itu dari sisi konsumsi. Sehingga kalau konsumsi masyarakat kita itu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi kita juga tinggi. Nah, ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi kita yang masih positif di awal triwulan 1 2023 ini. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu masih 5,03%. Artinya apa? Artinya produksi, dunia usaha, investasi, konsumsi masyarakat itu masih bisa tumbuh Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini itu masih bisa, masyarakat itu masih kuat untuk berkonsumsi, investor itu masih tertarik berinvest di Indonesia, kemudian dunia usaha itu masih bisa bekerja dengan baik seperti itu. Untuk inflasi tersendiri, kan kita memang merasakan adanya kenaikan harga. Pasti Bapak Ibu sekalian juga merasakan beberapa minggu ini, beberapa bulan terakhir ini memang ada kenaikan harga. Tetapi pemerintah sudah bisa mengatasi kenaikan harga tersebut dengan stabilisasi harga sehingga berdampak pada inflasi yang cukup rendah yaitu di angka 4,33%. Sedangkan untuk perdagangan ekspor impor kita itu juga bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih surplus. Kita sudah 30 atau sampai 41 bulan itu masih surplus untuk neraca perdagangannya. Artinya apa? Artinya ekspor kita itu lebih besar daripada impor. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini untuk mendorong perekonomian kita itu kita perlu untuk membeli barang-barang produk lokal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk nilai tukar itu juga sudah stabil. Memang beberapa bulan kemarin itu kita sempat terjadi kenaikan dolar ya Bapak Ibu sekalian. $1 hampir 16.000, tapi untuk sekarang sudah stabil lagi di angka 14.000. Nah ini untuk depresiasinya atau penguatan nilai tukar itu hanya sekitar 1,38%. Kemudian untuk target investasi untuk tahun ini kita naik. Untuk tahun kemarin 2022 itu kita lebih dari target ya Bapak Ibu sekalian, target kita 1.200, tapi kita melampaui 1.200. Jadi tahun ini kita berharap juga melampaui 1.400 karena target kita untuk tahun ini itu 1.400. Artinya apa? Artinya untuk Indonesia itu masih membutuhkan banyak investor
untuk bisa membuka banyak lapangan kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk realisasi APBN itu cukup baik saat ini, sehingga dari data-data ekonomi ini itu membuat fundamental ekonomi Indonesia itu masih kuat. Meskipun tadi saya bilang di dunia atau di global itu ekonominya itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi jangan khawatir, untuk Indonesia itu masih kuat ekonominya. Next slide. Selanjutnya ya. Ini untuk proyeksi ekonomi Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah tahun ini ekonomi Indonesia itu rentan atau seperti apa? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ekonomi Indonesia itu kemungkinan untuk kita krisis itu hanya 1-2%, jadi tidak banyak. Untuk beberapa lembaga itu memproyeksikan bahwa kita masih bisa tumbuh 5-5,3%. Untuk kami dari Baik, itu kita juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekitar 4,8-5,3%. Jadi kita masih bisa tumbuh positif sebesar 5%, seperti itu. Untuk inflasinya sendiri itu 3,6%. Untuk tingkat suku bunga itu 7,9%, nilai tukar itu 14.800 per US dollar. Dari sisi APBN itu harga minyak mentah itu kami proyeksikan sekitar 90 US dollar per barrel. Kemudian untuk defisit APBN itu sekitar 2,84%. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu sekalian, karena semasa 2020 atau COVID itu memang defisit APBN kita itu di atas 3%. Tapi untuk tahun ini adalah tahun pertama ketika defisit APBN kita itu harus normal kembali karena kita sudah melalui recovery dari COVID-19. Nah, artinya apa? Artinya belanja pemerintah kita itu berkurang Bapak Ibu sekalian dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin memang belanja pemerintah kita itu besar digelontorkan untuk COVID dan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID. Kalau tahun ini itu sudah tidak ada lagi bantuan COVID. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next slide. Mohon maaf sedikit batuk. Ini untuk tantangan ekonomi 2023 ini mungkin sangat penting ya bagi kurator-kurator untuk mengetahui apa saja sih tantangan ekonomi 2023 agar bisa menganalisis kepailitan dari atau probabilitas kepailitan mungkin ya. Nah, untuk dalam negeri sendiri itu adalah normalisasi APBN yang saya jelaskan tadi, yaitu pemerintah sedang mengurangi insentif pada pengusaha terutama pada UMKM. Karena kan kemarin ketika COVID-19 itu yang paling banyak terdampak kan UMKM ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang itu pemerintah sedang melakukan normalisasi. Normalisasi itu mengurangi insentif untuk UMKM. Nah, kemarin yang UMKM-nya itu dapat insentif, bantuan dari pemerintah, baik itu dari Kemenkop maupun bantuan langsung, itu untuk sekarang itu sedang dikurangi secara bertahap. Jadi sekarang memang sedang normalisasi. Kemudian kalau ada kemarin itu bantuan-bantuan bagi masyarakat miskin, masyarakat terdampak COVID, itu sekarang sudah dikurangi Bapak Ibu sekalian, bahkan sudah ditiadakan. Kemudian insentif untuk pengusaha itu juga sudah tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tentang insentif bunga dan lain sebagainya itu terakhir kemarin bulan Maret. Nah, selanjutnya untuk April sampai Desember ini sudah tidak ada lagi insentif-insentif untuk pengusaha. Nah, kemudian untuk tantangan selanjutnya itu adalah kenaikan harga barang. Itu terutama barang-barang untuk bahan pangan dan energi yang sangat berdampak pada daya beli masyarakat Bapak Ibu sekalian. Karena kan pangan dan energi itu kan kebutuhan primer. Sehingga kalau pangan dan energi itu harganya tidak stabil, itu akan berdampak pada masyarakat langsung. Nah, siapa sih masyarakat yang paling terkena dampak kalau pangan dan energinya itu tidak stabil? Itu adalah masyarakat-masyarakat marginal. Jadi masyarakat miskin, disabilitas, dan lain sebagainya, itu dia yang paling terdampak. Kenapa? Karena mereka itu sangat rentan terhadap pangan dan energi. Sedangkan ketika pangan dan energinya itu harganya naik, maka mereka tidak memiliki daya beli untuk pangan dan energi. Kemudian suku bunga acuan, itu yang menjadi tantangan untuk
2023 ini. Karena ketidakpastian global, maka banyak bank sentral seperti BI-nya itu di negara-negara lain itu menaikkan tingkat suku bunga. Ada The Fed di US itu menaikkan tingkat suku bunga yang agresif, kemudian Bank Central of England, kemudian bank-bank sentral di Eropa itu semua menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa kita harus menaikkan tingkat suku bunga? Itu agar investor tidak lari, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau investor lari, itu nanti kita tidak bisa memenuhi kapasitas produksi, tidak bisa mengembangkan dunia usaha, sehingga ekonomi kita stuck. Nah, itu yang dilakukan oleh bank sentral agar investor tidak lari itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Tapi dampaknya itu juga banyak ke dunia usaha. Jadi kalau suku bunga dinaikkan, maka beban biaya bagi dunia usaha yang sudah mendapatkan kredit modal kerja dan lain-lain, itu dia akan lebih terbebani lagi seperti itu ya. Kemudian daya saing produk dalam negeri. Meskipun sekarang daya saing produk dalam negeri itu tinggi, namun kita lihat bahwa beberapa barang lokal itu jarang laku di pasaran. Tidak semua produk lokal itu dia bisa laku di pasaran. Sekarang Bapak Ibu sekalian saya yakin pasti banyak sekali yang membeli barang-barang impor, apalagi barang-barang branded ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti banyak sekali barang-barang lokal yang sebenarnya itu kualitasnya itu kualitas branded tapi jarang dibeli oleh masyarakat. Sehingga mereka lebih suka barang-barang branded impor Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang menjadi tantangan ekonomi dalam negeri. Kemudian stabilitas sosial dan politik dalam negeri menjelang 2024, yaitu tahun-tahun pemilu yang tadi saya bilang. Karena tahun pemilu itu adalah menentukan siapa sih yang akan membuat kebijakan ekonomi dan politik ke depan. Sehingga itu paling krusial Bapak Ibu sekalian bagi ekonomi. Kalau pada tahun politik itu stabilitas politiknya tidak terjaga, seperti pada tahun 1998 ya Bapak Ibu sekalian, maka akan terjadi chaos di situ. Sehingga kita harus menjaga yang namanya stabilitas ekonomi dan politik stabilitas ekonomi dan sosial menjelang tahun politik. Kalau ekonomi global seperti yang saya sebutkan tadi itu ada konflik geopolitik, harga komoditas, kemudian suku bunga The Fed dan lain-lain. Ada satu lagi mungkin yang perlu kita garis bawahi dari ekonomi global. Karena permintaan dan penawaran dari negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia yaitu China itu sekarang sedang membuka dirinya, maka itu menjadi tantangan global Bapak Ibu sekalian. Jadi pembukaan ekonomi Cina itu berdampak pada rantai pasok global. Karena banyak sekali bahan-bahan baku itu yang berasal dari China ataupun barang jadi. Pasti Bapak Ibu sekalian aware beberapa barang sekecil apapun yang Bapak Ibu beli itu biasanya made in China. Sebagian besar itu barang memang made in China. Nah, itu menjadi tantangan global saat ini. Itu nanti akan berdampak pada daya saing produk dalam negeri tadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin saya beri gambaran sedikit tentang perkembangan bisnis. Next slide 10 mungkin ya. Nah, ini untuk perkembangan kondisi dunia usaha di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saat ini karena ekonomi sedang baik-baik saja, maka kondisi bisnis di Indonesia itu sekarang juga sedang baik-baik saja. Bahkan dia bisa melakukan economic scale atau kapasitas produksinya itu bisa naik. Skala ekonominya itu bisa naik. Dari sini dari data yang saya tampilkan ini, itu ada industri pengolahan itu tumbuh sebesar 4,43%, kontribusinya itu besar sebesar hampir 19%. Kemudian industri pengolahan itu juga berkontribusi seberat 77% untuk ekspor, perdagangan juga demikian 13%, pertumbuhannya itu bisa hampir 5% seperti itu ya. Kemudian untuk kegiatan dunia usaha itu juga masih kuat seperti jadi dunia usaha di Indonesia untuk saat ini tuh masih aman-aman saja seperti itu. Nah, tapi di sini dunia usaha itu juga memiliki tantangan dan peluang. Next slide. Tantangan dan peluang dunia usaha itu tidak lebih tidak kurang
Itu adalah seperti yang tantangan ekonomi nasional Bapak Ibu sekalian. Ada geopolitik tantangannya, kemudian ada perlambatan ekonomi global, ada suku bunga acuan, kemudian pelemahan nilai tukar, seperti itu. Tetapi dari pelemahan ekonomi itu ada peluang ekonominya juga. Peluang ekonominya apa? Yang pertama, pasar domestik dengan kontribusi ekonomi yang kontribusi konsumsi yang cukup besar. Jadi kontribusi konsumsi kita yang tadi saya bilang itu adalah 56% ke pertumbuhan ekonomi. Sehingga Bapak Ibu sekalian silakan berkonsumsi sebanyak-banyaknya tetapi ke produk-produk lokal saja seperti itu. Kemudian investasi kita juga masih tinggi. Jadi banyak investor yang masih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi masih banyak lapangan pekerjaan yang belum terisi nih sekarang. Kemudian penetrasi digital yang masif dan juga sekarang yang kemarin sedang diselenggarakan yaitu KTT ASEAN 2023. Kemudian yang selanjutnya langsung ke slide 14 saja. Langsung slide 14. Ini adalah agenda menjelang tahun politik Bapak Ibu sekalian. Jadi karena tahun 2024 ini adalah tahun-tahun politik, maka kita yang pertama itu harus ada stabilisasi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Kalau sekarang itu dilakukan melalui kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kepastian implementasi UU HPP. Ya, kemudian yang selanjutnya menjaga stabilitas inflasi. Kemudian adanya agenda hilirisasi, kemudian memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Untuk slide yang terakhir itu di slide 16, langsung ke slide 16 saja. Ya, ini mungkin saya sedikit simpulkan dari perekonomian dan peran kurator untuk dunia bisnis dan ekonomi. Pada dasarnya tadi narasumber yang lain sudah menjelaskan tentang kurator itu seperti apa, dan sekalian di sini sudah paham tugasnya seperti apa ya. Pada dasarnya peran kurator dalam dunia bisnis itu menempati posisi yang penting menurut saya. Karena berhubungan erat dengan kepailitan yang tadi dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian, kegagalan bayar dan hutang lain sebagainya. Kurator membantu pengusaha untuk mencapai kesepakatan tentang kepailitan dan atau pembayaran hutang. Sehingga meringankan beban pelaku usaha yang sedang menghadapi masalah. Ini yang sering tidak diketahui oleh pengusaha Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kurator itu membantu pengusahanya seperti itu. Selain itu juga bertugas untuk membangun para pengusaha untuk memutuskan dalam membuat keputusan dia melanjutkan atau menutup perusahaan. Jadi kan pengusaha itu pasti memiliki insting tersendiri apakah dia harus menutup atau melanjutkan. Tetapi pada saat pilot atau gagal itu kita membutuhkan peran kurator untuk mempertimbangkan harus melanjutkan atau menutup perusahaan. Yang terakhir, oleh karena itu, kurator akan berpengaruh pada dunia bisnis dan perekonomian secara umum. Karena kalau kuratornya itu berperan di semua, membantu semua, maka dia akan membantu dunia bisnis sehingga akan berpengaruh ke ekonomi pada umumnya. Terima kasih, Bu Lili. Baik. Terima kasih banyak Ibu Dita yang sudah sangat komprehensif ya memberikan gambaran mengenai kondisi nasional, perekonomian nasional dan juga posisi Indonesia relatif terhadap perkembangan global ya Bu ya. Bahwa juga apa yang perlu kita persiapkan menghadapi tahun politik di tahun depan ini, di mana seluruh upaya untuk pengendalian stabilitas ekonomi, hukum, dan sosial, supaya stabilitas nasional itu meningkat di saat yang bersamaan di dunia global itu terjadi instabilitas ya. Ada juga fenomena dedolarisasi dan juga geopolitik yang masih sangat dinamis dan banyak berpengaruh pada dunia secara keseluruhan. Lalu Ibu juga menyampaikan data-data statistik
dan juga tantangan dan peluang dilihat dari sisi usaha atau para pengusaha yang mana mereka sangat pragmatis, namun punya efek langsung kepada kondisi perekonomian nasional, gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Baik, ini sangat menarik karena ada tadi juga Ibu sampaikan bahwa ternyata para pengusaha itu pun belum paham mengenai undang-undang PKPU dan kepailitan ini seperti halnya seperti apa itu seharusnya dimaknai. Begitu, dan juga di sini ada kesenjangan ya dari sisi hukum dengan peluang apa yang dibuka oleh MA untuk juga memberi kesetaraan antara debitur kreditur pada saat undang-undang PKPU itu diaktifasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dita. Saya akan lanjut untuk membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin memanggil Prof. Adri, mungkin sudah hadir monitor. Monitor Bu Lili, wah ini terima kasih Bu Lili bisa terus berlangsung. Saya mau monitor juga dari jauh Bu. Kepada para narasumber terima kasih ya. Saya kebetulan ada masalah ini sehingga nggak bisa datang dan memimpin diskusi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Prof. Adri. Dan ini seyogianya Prof. Adri nih sebagai pakar ini di sini untuk memandu lebih lanjut. Baik, kita di sini ada Pak Joko juga dan ada Pak Paul di IST dan juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Bagi para peserta diskusi kita yang ingin bertanya, boleh juga menuliskan di chat box yang hadir secara online. Sebelum saya memberikan sesi ini ke Pak Paul ya lebih lanjut untuk menanggapi, saya akan bacakan satu pertanyaan yang mungkin masuk ke saya ya langsung. Ini untuk sebentar saya cari dulu. Oke, terkait dengan topik secara pragmatis dan holistiknya gimana. Juga untuk secara data ya, untuk diperkuat dengan data. Pertanyaannya adalah gimana secara statistik berapa sih kasus PKPU atau kepailitan yang berakhir dengan perdamaian dan debitur bisa sehat kembali. Itu di mana aktivasi dipengaruhi oleh aktivasi dan peran kurator. Pertanyaan kedua, siapa sih yang membuat bisnis plan para debitur dalam proses restrukturisasi kepada kreditor dalam PKPU? Nah, lalu juga bagaimana akses pembiayaan atau financing dari pihak ketiga dalam restrukturisasi dalam kasus PKPU. Dan mungkin juga di sini faktor pengurus. Jadi ini memang detail teknis, namun data-data ini mungkin akan juga bisa membantu dari dunia bisnis gitu ya. Mungkin saya persilahkan dari aspek dari Pak Oscar dan tim untuk bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan tersebut. Baik, jadi terima kasih Ibu Lili atas waktunya. Jadi kalau secara statistik berapa banyak yang berakhir dengan PKPU, memang ini variatif ya, variatif karena sangat bergantung juga pada kebijakan-kebijakan dari pengadilan kadang-kadang ya. Jadi saya melihat bahwa di masa pandemi ini pemberian pengesahan perdamaian meningkat dan juga tergantung pada bagaimana kreditur melihat kemampuan debitur di setiap masa. Jadi artinya di masa normal mungkin kreditur perbankan ketika ditawarin bunga rendah dia nggak mau. Ya, ketika restrukturnya diminta bunganya lebih rendah, mereka biasanya tidak mau memberikan dan vote no.
Tapi kelihatannya saat ini bunga berapapun mereka lebih bisa menerima. Jadi kayaknya untuk statistik hari-hari ini, saya melihat mungkin di atas 60% atau 70% yang berakhir dengan pengesahan perdamaian. Jadi persetujuan oleh kreditur yang dilanjutkan dengan pengesahan perdamaian oleh majelis hakim. Ini lebih pada semangat bagaimana bisnis bisa tetap berjalan, perekonomian tidak menjadi tidak secara sistemik mempengaruhi perekonomian bangsa secara keseluruhan. Dan ini juga perbankan yang saya melihat paling banyak berkorban ya untuk memberikan relaksasi yang cukup besar. Ini juga tergantung dari kebijakan pemerintah kan. Ketika itu pemerintah juga menginstruksikan agar sebisa mungkin memberikan relaksasi lebih kepada para debitur yang sedang dalam kesulitan. Kalau dari pengalaman sih saya melihat begitu, Ibu Lili. Baik. Jadi angkanya berkisar 60-70% dan juga adanya relaksasi dari pihak perbankan untuk mendukung suksesnya atau kontinuitas perkembangan ekonomi nasional gitu ya Pak Oscar? Iya. Baik, mungkin saya akan panggilkan Pak Paul kalau ini untuk menanggapi atau memberikan pandangannya sebagai pakar ekonomi ini. Silakan Pak Paul. Pak Paul dari IKAL Strategic Center. Nanti kita lanjutkan diskusi kembali ke Pak Oscar ya. Siap. Silakan Pak Paul. Terima kasih. Iya, iya. Ya sudah ya, sudah kedengaran barangkali, sudah ya. Saya apresiasi tinggi kepada para pembicara, juga paparan ekonomi yang lengkap mengenai ekonomi global dan perkembangannya di Indonesia saat ini, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemungkinan adanya masalah utang, sebetulnya utang perusahaan kepada kreditur. Saya kira soal utang tidak menjadi masalah karena semua perusahaan punya utang dan bahkan hampir semua negara juga punya utang. Permasalahannya adalah bagaimana memanfaatkan menggunakan utang ini secara prudent, hati-hati dan baik sehingga gagal bayar itu tidak terjadi. Tetapi bagaimanapun juga di dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, terutama sejak pandemi, kemudian juga masalah perang ekonomi maupun iya. Maaf ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Imah. Ini jadi gambar saya ada di situ. Terima kasih atas paparan yang bagus. Baik dalam kondisi normal, ekonomi yang sebaik apapun juga terjadi risiko bubble sehingga mengakibatkan adanya gagal bayar. Sehingga cara pemecahan masalah utang ini, utang perusahaan, ini akan terjadi baik dalam keadaan ekonomi yang bagus sekali, dalam keadaan normal, apalagi dalam keadaan krisis. Ini saya kira pentingnya undang-undang kepailitan yang sudah ada dan sekarang sedang dicoba untuk diperbaiki.
Saya tidak banyak, saya ingin menjadi pendengar lebih dulu, tetapi saya kira yang paling penting adalah bagaimana menghindari adanya likuidasi dari perusahaan. Ini saya kira yang paling penting, karena itu yang akan berdampak sangat negatif, baik untuk ekonomi, sosial, maupun politik. Nah, likuidasi ini terjadi apabila memang tidak ada kecocokan antara kreditur dan debitur. Ada kalau debitur asetnya lebih kecil daripada utang, tentunya juga akan menyulitkan. Tetapi di situ sudah ada penyelesaiannya dalam bentuk restrukturisasi. Masalahnya adalah masalah antara likuiditas dan insolvabilitas. Jadi di situ yang memang ada pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan agar bisa diambil kesimpulan apakah masalahnya bersifat sementara atau masalahnya bersifat jangka panjang, masalahnya likuiditas atau masalahnya solvabilitas. Kalau sudah memang sudah tidak bisa ditolong, bukan hanya karena ketidakcocokan debitur dan kreditur, tentunya lalu baru tahap terakhir itu ada likuiditas. Di dalam ekonomi dunia, saya kira kita sudah mengalami adanya build-out perusahaan yang kecil besar yang dilakukan di seluruh dunia. Bahkan terutama saat pandemi saat ini. OJK juga sudah mengeluarkan peraturan pada masa pandemi untuk memberikan relaksasi untuk pembayaran hutang. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sehingga hanya waktunya, karena ini sekarang sudah cukup panjang dan tentunya restrukturisasi kembali kepada kreditur dan debitur, sehingga dukungan dari pemerintah itu lambat laun tentunya secara bertahap dikurangi. Nah, di sini saya kira pentingnya undang-undang kepailitan ini bekerja, dan bagaimana bisa ekonomi tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap berputar tanpa adanya hiccup dari ekonomi dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar. Itu yang ada, kita berlaku satu ilmu mengenai too big to fail, yang mengakibatkan masalah ekonomi nasional menjadi susah. Indonesia beruntung saat ini karena ekonominya bagus sekali. Saya kira pujian dari IMF dan Bank Dunia bukan sesuatu yang keliru, karena mereka memang mempunyai data, mempunyai analis yang bagus, dan perbandingan antar negara. Jadi kita dengan pertumbuhan di atas 5% perkiraan kita, ini sudah luar biasa dalam kondisi yang tidak menentu di dunia ini. Hanya kita tentunya tidak membiarkan akan adanya perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang besar sekali, yang kemudian tidak perform secara baik, mengalami kesulitan, terutama pembayaran kewajiban, sehingga mengalami kesulitan dan dilikuidasi. Nah, ini tentunya memulai dengan masalah memasukkan kepailitan. Nah, kepailitan ini juga tentunya masalahnya sosial, karena permintaan kepailitan bukan hanya dari debitur saja yang mempailitkan dirinya, tetapi juga kreditur yang ingin segera ada penyelesaian hak tagih mereka kepada perusahaan. Banyak hal yang secara detail teknis tadi sudah dikemukakan. Saya tidak ingin masuk ke dalam soal teknis. Saya ingin mendengar saja dari paparan Bapak Ibu, tanya jawab, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan sesuatu yang tetap mempertahankan ketahanan ekonomi nasional
sehingga kita juga bisa menjaga ketahanan nasional secara keseluruhan. Ekonomi Indonesia bagus, tetapi ekonomi dunia yang mempunyai pengaruh begitu besar itu sedang tidak baik-baik saja. Saya tadi setuju dengan statement yang telah dikemukakan. Nah, masalahnya adalah ekonomi kita ini secara nasional itu lebih kecil daripada ekonomi dunia yang begitu besar. Akan mempengaruhi trade, perdagangan luar negeri, ekspor impor, dan juga dari masalah investasi. Investasi menurun di luar negeri tentunya juga mengakibatkan penurunan investasi di dalam negeri. Kita beruntung bahwa kita masih lebih baik dari negara lain sehingga investasi masih berjalan masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan ini hanya sekedar komentar kualitatif dari saya. Kami ingin mendengarkan diskusi ini sampai akhir dan nanti kita mudah-mudahan ISC bisa mengambil kesimpulan dari diskusi ini untuk dijadikan satu position paper dari ISC mengenai tindak lanjut undang-undang kepayahan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paul, sang pakar ini untuk tanggapannya mengenai kondisi yang kita perlukan. Sebenarnya fokus kita adalah bagaimana mensolusikan supaya tidak terjadi likuidasi perusahaan, di mana kita perlu tahu bahwa satu hal itu akan dilakukan likuidasi atau sebenarnya perusahaan itu insolvable ya Pak ya, gitu ya. Dan juga mengenai kriteria pelaksanaan untuk jangka waktu pendek, menengah atau panjang, dan pemerintah juga sudah sangat mendukung dengan banyak peraturan untuk mendukung sektor usaha, baik itu bisnis ya dengan melalui tadi yang sudah disebutkan juga oleh Pak Oscar ya, relaksasi tadi, dan juga cuman memang sangat-sangat perlu diperhatikan, kita tidak ingin terjadi kegoyahan ekonomi jika perusahaan-perusahaan besar terjadi bailout atau mengalami kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Mungkin itu dari Pak Paul ya, itunya kurang lebih. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di chat box untuk Ibu Dita. Saya bacakan Bu, pemilu di Indonesia itu berbiaya mahal, tentunya uang tidur, uang di bawah bantal akan bangun dan beredar masif ke masyarakat, yang mungkin bisa dikatakan juga pencucian uang. Apa pengaruhnya hal tersebut terhadap ekonomi mikro dan makro? Silakan Ibu Dita. Terima kasih Bu Lili. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Paul, kemudian saya jelaskan tadi ya dari Bapak Bambang Kusmanjiro. Jadi memang untuk tahun-tahun politik itu kita harus menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan juga kepastian hukum. Sehingga pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai cara agar di tahun-tahun politik itu stabilitasnya terjaga seperti itu. Jadi ekonominya terjaga, hukumnya pasti, kemudian sosialnya juga terjaga. Apa pengaruhnya? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya untuk Pak Bambang itu sangat tahun-tahun politik, apalagi sekarang itu pemilunya itu bukan hanya pemilu presiden, tapi juga ada pemilu Pemda, bupati, wali kota, DPR, DPRD dan lain sebagainya. Maka dari sisi mikronya itu banyak UMKM yang souvenir pemilu itu pasti akan tumbuh lagi Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Ada kaos dan lain sebagainya, kan biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, ada bendera dan lain sebagainya, itu akan tumbuh dari sisi mikronya, yang itu nanti akan berputar ke sisi makronya. Jadi kalau memang ekonomi Indonesia stabil, itu akan berdampak baik pada sisi mikro maupun sisi makro. Nah tapi kalau ekonominya Indonesia itu gonjang-ganjing, itu yang
akan menjadi bumerang bagi kita. Namun karena dari data statistik yang saya tampilkan tadi ekonomi kita masih positif, masih kuat, kami optimis di tahun 2023-2024 ini itu baik mikro maupun makro pada tahun politik ini masih bisa berjalan positif dan masih memberikan dampak positif pada dunia usaha. Baik secara perusahaan kecil maupun UMKM maupun perusahaan besar, seperti itu, Bapak Bambang. Mungkin itu Bu Lili jawabannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dita untuk pertanyaan dari Pak Bambang Kusbandrio tadi. Jadi hal tersebut sudah diantisipasi dan sudah ini ya Bu ya, dipersiapkan ya. Jadi orang udah tahu juga nih ya bahwa ada uang-uang tidur ya. Aduh, Ya. sudah waktunya wake up ini kelihatannya di tahun politik. Baik, Betul. saya ingin bacakan di sini ada masukan juga dari Pak sebentar. Pak Dr. Subagio dari IKAPI, di mana beliau menyampaikan bahwasanya peran sebentar, ini agak saya lagi pindah. Peran kurator sangat penting dalam membangun ekonomi dan hukum nasional di Indonesia. Kegiatan seperti ini sangat baik untuk menyamakan persepsi dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan serta peran kurator untuk Indonesia yang lebih baik. Itu tanggapan dari Bapak Dr. Subagio. Mungkin dalam hal ini saya akan memanggil, mungkin ada masukan kembali dari Pak Oscar terhadap dua pertanyaan tadi dari Pak Bambang dan dari Pak Subagio dari sudut pandang IKAPI. Baik, kalau pertanyaan dari Pak Bambang, saya nggak ada komentar, saya nggak punya pengalaman dengan pemilu dan uang tidur tadi. Ya, nggak bangunin uang tidur ya Pak ya. Baik. Ya, tapi saya menarik untuk menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Paul. Ya, sangat-sangat setuju dengan Pak Paul bahwa ya memang perekonomian kita tergantung pada perekonomian global. Lalu ada satu pernyataan beliau yang menurut saya sangat menarik, too big to fail gitu ya, too big to fail. Jadi at all cost harus salvage, diselamatkan gitu. Karena kalau tidak, memang mungkin saja bisa terjadi kegagalan yang sistemik. Indonesia mungkin kelihatannya baik-baik saja secara perekonomian, secara nasional dilihat dari ketahanan ekonomi, dari APBN dan segala macam ya. Tetapi menarik untuk kita melihat apakah dari sisi korporasi, terutama dari perusahaan-perusahaan plat merah, itu juga sesehat yang kita bayangkan. Artinya sehat itu apakah memang karena gini, banyak cara menilai perusahaannya sehat atau tidak. Ada yang melihat dari net value, mungkin ada yang melihat dari cash flow gitu ya. Apakah kita jika melihat ke perusahaan-perusahaan di Indonesia, apakah memang mereka sesehat yang kita bayangkan? Karena jika mereka tidak sesehat yang kita bayangkan, artinya kita tidak akan sebaik-baik itu juga. Nah, saya kemarin sudah membayangkan bahwa untuk diskusi ini, saya melihat bahwa peran kurator dan pengurus sebagai salah satu bagian dari pertahanan ekonomi itu menjadi penting di era saat ini, terutama di era COVID.
Ya. Saya minta satu rekan dari IKAPI yang kebetulan juga merupakan bagian dari yang tadi mungkin Bapak salah satu yang bisa disebut